Baik, terima kasih. Saya coba lanjutkan sekarang adalah apa yang disebut sebagai popular design thinking ya. Kalau Anda search di internet, barangkali Anda akan banyak menemukan istilah design thinking itu. Tapi apa sih? Jadi sangat populer. Nah, ini salah satu tokohnya adalah ini, Tim Brown gitu. Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, the requirement of business success. Maka ada 5 langkah yang sangat populer: empathize, define, ideate, prototype, and test. Sudah kan ada ini yang feasibility, viability, dan feasibility. Kenapa ini jadi populer? Karena sangat praktis, sangat mudah diterapkan. Coba bayangin kalau Anda membandingkan dengan apa yang dipikirkan oleh Brown Larson, Peter Rao, Nigel Cross. Wah, ini implementasinya gimana nih? Nggak praktis. Tapi sisi dari praktis adalah akan terjadi sangat reduksi. Akan nanti saya coba akan cek ke Anda ya, apakah Anda sudah banyak mempelajari design thinking secara populer atau belum ya, gitu. Teman-teman di SBM diajari seperti ini, ya, diajari seperti ini. Si Syauki, saya kepengen Syauki datang satu saat ngecek, itu diajari gini nggak sih? Iya Pak, diajari, tapi nah gitu. Oke, nah kalau cari what is really design thinking banyak banget itu. Wah, banyak banget. Ya. Design thinking kemudian menjadi populer sebagai paradigma baru untuk merespon permasalahan dari bidang non desain seperti yang tadi disampaikan oleh Ray. Ya, jadi mungkin bagi Ray yang nanti kalau tertarik design thinking banyak sekali buku-buku, banyak sekali website, banyak sekali YouTube itu untuk kamu pelajari. At least misalnya kamu gunakan ini untuk mengarrange event di himpunan misalnya. Banyak hal-hal yang sangat praktikal yang mungkin bisa kamu terapkan karena bersifat praktikal dan dia useful sih nggak ada masalah ya, ya nggak ada masalah. Tapi nanti ada kehati-hatian sebagai seorang scholar ya, ini yang saya sampaikan nanti. Hati-hati, jadi istilahnya jangan gegabah menggunakan design thinking gitu. Hati-hati karena gunakan design thinking proper pada tempatnya gitu ya. Ya, apa sesungguhnya design thinking itu? Apa sebenarnya yang jadi pemikiran desainer yang bisa diterapkan pada disiplin lain? Dan inilah adalah sesuatu yang tahun berapa nih? Kayaknya tahun 2017 ya. Itu uh, itu bahasanya provokatif ya. Yes, design thinking is bullshit and we should promote it. Jadi ya design thinking itu begitu saat populer itu seperti buzzword itu loh, nyebar kemana-mana kayak viral itu tak terkendali ya, kayak virus tak terkendali. Oke, jadi yang dihati-hati adalah kalau nanti teman-teman mempelajari design thinking dari populer adalah sering dia terlalu populer, sering dia terlalu praktikal, sehingga nanti kebingungan sebetulnya design thinking itu apa sih gitu ya. Nah, it's also a useful starting point for deeper understanding gitu. Nah, tokoh yang masih aktif sekarang ini adalah Nigel Cross ya dia. Design thinking was just happen. Jadi sebetulnya kenapa saya sampaikan ke sini karena sekarang design thinking lebih banyak diajarkan di sekolah bisnis, bukan di sekolah desain. Di sekolah desain ada beberapa. Bu ini mengajarkan design thinking di seni rupa gitu. Ini yang kalau menurut saya yang agak sedikit perlu dipelajari adalah without learning how designer think. Jadi teman-teman kalau bisnis bicara design thinking tanpa mempelajari cara berpikir desainer kita, itu tadi bullshit, nggak ada core-nya, nggak deeper gitu. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya desainer harus bisa ngomong ke teman-teman dari non design. Ini adalah satu problem tadi tuh, Ray. Jadi satu problem adalah jika sebetulnya mereka membutuhkan kita karena mereka membutuhkan deeper understanding dan kita yang punya pengetahuan tentang deeper itu how we deliver to them gitu. Ini si Xiaoki dari SBM ini sebetulnya saya ajak ke sini mulai saya lihat cara berpikir dia gimana itu. Inilah yang tadi kelemahan dari arsitek adalah kalau kita ingin mempengaruhi SBM ya kita harus pelajari bagaimana anak-anak SBM bekerja. Saat ini yang terjadi adalah tadi karena urusannya duit malah ilmu-ilmu SBM yang masuk ke arsitek itu dibisniskan segala macam gini 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 gitu ya. Tidak ada tidak
terlalu nyaman ya, terlalu bikin nyaman. Padahal sesungguhnya kita bisa pengaruhi di sana dan itu dibutuhkan mereka untuk deeper understanding. Itu tantangan ya, tantangan buat buat arsitek tadi. Nah, saat ini memang tidak sampai ke situ. Itu memang misi saya, salah satunya misi saya ya. Misi saya adalah membawa arsitektur itu lebih dari sekedar skill, lebih dari sekedar kompetens, tapi juga sebagai ilmu. Kalau sebagai ilmu dia bisa mempengaruhi mana saja gitu ya, termasuk mempengaruhi bisnis ya, gitu. Uh, itu kira-kira. Nah, tapi yang di sini yang sudah saya itu masih exercise buat saya. Nah, yang sudah saya cukup confident adalah di pengabdian masyarakat. Bagaimana design thinking dan arsitektur itu bisa berpengaruh di masyarakat. Itu sudah saya exercise ya. Jadi misinya adalah seperti itu. Membawa anugerah yang sebetulnya kita punyai dari arsitek ini keluar ya. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kisdorf. Nah, saya agak berbeda pendapat dengan Nigel Cross yang dia memisahkan antara design thinking dan designerly thinking. Kalau design thinking ya sudah yang boost ini, tapi designerly thinking adalah yang menjadi pikiran desainer ya. Nah, tapi saya nggak setuju dengan itu bahwa memisahkan kayak gitu akhirnya mempersempit design thinking sendiri, mempersempit designerly thinking sendiri. Ya, saya lebih sepakat pada Kisdorf. Nah, dia menulis ya, ini di design studies. Saya sedikit cerita mengenai design studies ini ya, termasuk tadi Nigel Cross. Ya. Uh, tahun lalu Nigel Cross beberapa tahun lalu Nigel Cross dan beberapa orang menyatakan mundur dari design studies ya. Ini design studies itu adalah jurnal tentang desain yang pertama ya, jurnal tentang desain yang pertama. Dia menjadi rujukan. Uh, Termasuk di tulisan Kisdos tahun 2011 ya yang banyak dikutip dan banyak sangat jadi sangat tulisan ini sangat berpengaruh. Kisdos ini adalah orang Belanda tapi tidak menjadi naturalisasi di Indonesia ya. Dia bekerja di Australia kalau nggak salah di NTU. Tidak ternaturalisasi di Indonesia ya. Jadi orang Belanda dia. Jadi dia the core of design thinking yang ada di design studies. Tapi saya sebelum cerita ke design studies, saya mau cerita sedikit tadi yang disebut sebagai ilmu tentang ujung-ujungnya duit. Ini juga bahkan terjadi di design studies. Jadi mulai tahun kemarin itu banyak terjadi bedol deso, banyak banyak scholar yang keluar dari design studies karena jurnal design studies yang dulu memang benar-benar jadi ilmu apa rujukan untuk pengembangan pengetahuan, sekarang sudah mengalami komersialisasi. Siapapun yang mau submit di situ bisa diterima asal bayar. Gila nggak? Aduh, ini nih yang jadi ngeri. Jadi akhirnya Nigel Cross dan beberapa teman-temannya keluar dari desain studies gitu ya, karena sudah mengalami kapitalisasi yang luar biasa. Ini yang tadi ya kata Ilma betul sekali. Kalau menurut saya itu musuh musuh bersama kita sebagai dunia pendidikan. Mereduksi pendidikan dalam hanya dilihat dari angka-angka dan nanti angka-angkanya dikuantifikasikan sebagai uang. Padahal kalau kata Iza tadi ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau dari saya malah nggak mungkin kita bisa membawakan manfaat tanpa ada ilmu. Dan seharusnya lembaga pendidikan ada di situ, bukan direduksi menjadi uang, menjadi angka-angka dan uang-uang gitu ya. Dan ini terjadi di dunia, terjadi di design studies, gitu ya, terjadi di berbagai tempat gitu. Ini kalau menurut saya itu musuh bersama itu ya. Kalau Anda nonton The Matrix itu this is the machine gitu ya, jadi Neo gitu. Gitu kalau kita sama-sama di Nebukadnezar, di Zion gitu, itu melawan mesin itu ya, mesin gitu. Oke, tapi saya akan cerita tentang desain studies ketika dia masih murni ya, masih murni menjadi sebuah jurnal yang berisi kumpulan pengetahuan tentang desain. 2011 ya, dan salah satu yang paling kuat adalah Kisdorf. Nah tadi Kisdorf bisa menjawab dari berbagai macam populer design thinking, termasuk yang buzzword tadi itu ya, yang jadi kemana-mana, jadi viral, bukan hanya deeper understanding, dia bisa mencoba merumuskan core of design thinking, inti dari design thinking. Jadi yang cukup menarik adalah inti dari design thinking adalah dari thinkingnya. Dulu di awal-awal Ray juga pernah tanya ke saya, Pak, kalau mata kuliah ini bicara tentang thinking berarti apa lebih banyak thinkingnya? Betul, menurut saya betul. Ya, menurut saya betul. Yang saya lihat di Anda adalah thinking Anda. Tapi terus jangan sampai nggak ngerjain apa-apa gitu ya, gitu. Nggak ngerjain apa-apa gitu. Tetap harus ada buktinya, harus ada coretannya, harus ada gambarnya, harus ada tulisannya, harus ada produknya. Karena dari produk itulah saya akan bisa membaca
thinking Anda. Termasuk tadi dari tugas-tugas itu tadi saya sudah beberapa insight membaca sekilas gitu ya. Saya belum bisa membaca lebih banyak, tapi ketika Anda mengerjakan tugas itu nanti bisa saya utak-atik, saya pelajari, saya simpan gitu. Ini si Iza itu mikirnya kayak gini, si Re mikirnya kayak gini, si Ilma mikirnya kayak gini. Itu peta polanya sudah mulai bisa saya raba ya, sudah mulai bisa saya sedikit saya petakan. Jadi itu sebetulnya dalam pendidikan ketika Anda ngerjain tugas itu sebenarnya bukan sebagai antek industri gitu loh yang bikin stres gitu ya. Inilah satu yang sedang kita perjuangkan, tetapi adalah representasi dari apa yang kita punya. Representasi dari apa yang kita pikirkan, representasi dari apa yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Waduh, keren ya. Wah, ini saya latihan ya untuk ngomong di ITB nanti ya. Dibantai ini pasti kalau ngomong kayak gini. Eh, Karena tadi modern itu tadi paradigma modernnya masih sangat kuat di ITB. Jadi, wah nggak penting itu nggak perlu salah itu, wah gitu tuh. Oke, nah oke, nah ini nih Ray, kalau kita bicara thinking, maka yang dilakukan oleh Keith George adalah the core of thinking, yaitu logic. Jadi logika itu ada tiga macam, ada banyak macam, tapi satu yang paling kuat adalah logika deduktif. Ini yang banyak digunakan oleh sains ya. Makanya kalau dengan penelitian deduktif itu pasti kesimpulannya pasti, certain. Misalnya ini, jika A adalah manusia, maka suatu akan mati. A adalah manusia, maka A pasti akan mati. Rumusan-rumusan seperti ini yang kemudian diturunkan jadi rumus-rumus matematika. Itu yang membuat hidden figures bisa membuat kalkulasi yang memastikan Michael Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins selamat pulang ke bumi setelah menginjakkan kaki di bulan. Hitungan-hitungan mereka itu bersifat pasti. Itu. Yang kedua adalah penelitian induktif. Ini akan lebih banyak digunakan oleh orang humaniora. Gitu. Mereka pakai pola. Ya, jika kaca dipanaskan, dia akan memuai. Jika kuningan dipanaskan, dia akan memuai. Jika besi dipanaskan, memuai. Jika semua dipanaskan, dia akan memuai. Jika anak-anak diberikan Reza berikan motivasi, dia belajarnya akan lebih kuat. Ilma diberikan motivasi, belajarnya lebih kuat. Ray diberikan motivasi, belajarnya akan lebih kuat. Anak-anak kalau didorong dengan motivasi, belajarnya lebih kuat. Ya, ini lebih banyak ke humanity. Jadi lihat pola-polanya. Tapi ini bersifat probable. Itu. Apakah tiba-tiba ada satu anak yang memang malas gitu, si Fulan atau si Bahlul dikasih motivasi ternyata mau belajarnya nggak kuat, itu bisa sangat mungkin karena ini bersifat probable, kemungkinan. Nah, logika yang ketiga yang digunakan dalam desain adalah logika abduktif. Nalar yang didasarkan pengamatan lalu membuat kesimpulan yang paling sederhana yang bersifat paling mungkin, best available. Kalau dari logik memang yang paling kuat itu adalah deduktif, kemudian induktif dan aduktif yang paling lemah. Jadi secara logik desain thinking itu logiknya paling lemah. Tapi ini akan dibutuhkan kalau situasinya menghadapi situasi yang sulit ya, yang wicked problem gitu, yang deduktif dan induktif nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Best available, paling mungkin, paling realistis. Jika B mencuri permata, maka ia akan meninggalkan sidik jari di kotak kaca. Ditemukan sidik jari B pada kotak kaca punya permata. B mencuri permata. Padahal belum tentu kan. Tapi inilah yang paling mungkin gitu ya. Inilah yang paling mungkin. Ya, logika abduksi ini. Design thinking oleh core itu adalah sebetulnya desainer itu berpikir tidak dengan deduktif, tidak dengan induktif. Maksudnya bukan tidak ya. Sedikit induktif, sedikit deduktif, dan lebih banyak abduktifnya. Karena kita harus menyelesaikan masalah apapun masalah yang dilakukan. Ini kira-kira logiknya ya, anu ya, logiknya ya. Ya, kalau dalam deduktif kita what is how lead to result ya. Misalnya jika kita ada bintang di langit, what, dan kita peduli akan hukum alam yang mengatur gerakan itu, ya, astronomi, maka kita akan memprediksi posisi bintang pada waktu tertentu. Ini sebentar lagi nih ya. Ini sebentar lagi kita pakai apa apa perhitungan itu apa kalau hilal apa isbat itu eh, apa ya kalau Muhammadiyah kan menghitung ya jadi dia bisa menghitung nanti bulan akan ada di sana meskipun bulannya nggak kelihatan gitu. Nah itu pakai logika deduktif ya. Sebentar lagi Muhammadiyah akan menerapkan logika deduktif untuk memutuskan kapan Idul Fitri. Gitu. Dengan perhitungan sekian bulan jika bulan pada posisi sekian dan gerakan bulan sekian, maka pada tanggal ini bulan akan muncul di permukaan. Wah, itu
eh, hisap ya, metode hisap itu metode deduktif ya, metode metode deduktif. Kalau induktif beda lagi ya, justru working principles-nya yang akan dilihat ya. Ya, misalnya kita tahu kondisi bintang di langit dan kita mengenai posisi dari set result, nah kita akan coba cari adalah hukumnya akan seperti apa. Gitu. Nah, kalau abduktif itu adalah ini what how leads to value. Jadi tadi karena yang paling mungkin sangat mungkin judgment dari si pemikir itu masuk ke dalam kesimpulan. Nah, ini abduksi satu ya. Ini saya lewat aja nih. Ini cara berpikirnya Kisdorf ya. Nah, yang repot adalah abduksi dua. Sering desainer tuh nggak tahu apa yang harus dirancang. Anda merancang hotel sekarang ya. Hotelnya ada belum ada gitu. Setnya juga belum dibongkar gitu ya. Terus merancangnya seperti apa kita juga belum tahu, masih belajar gitu. Tapi sudah harus menghasilkan sesuatu dan bisa gitu ya. Dan bisa gitu ya. Nah, disinilah yang ditemukan oleh Kisdorf bahwa seorang desainer ketika menyelesaikan suatu masalah, sebenarnya dia menciptakan framing bahwa apa objek dengan how dan value ini disatukan. Jadi, secara logika, sebuah kerangka merupakan implikasi umum dari penerapan prinsip-prinsip kerja yang menciptakan nilai-nilai spesifik. Ini sebetulnya adalah ekstraksi dari apa yang kita kerjakan. Coba nanti ya, nanti Anda rasakan bahwa sebetulnya ketika Anda bingung juga kan, ini saya merancang hotel, hotelnya belum ada, itu kalau ada prinsip-prinsip kerja juga masih dipelajari, tapi kita tahu apa ya, hotel ini akan seperti apa ya, biasanya lewat studi presiden atau lewat imajinasi, kita tahu hotelnya seperti apa. Nah ini yang dikata-katakan, ya, diformulasikan oleh uh, Gisdorf ya. Ini ya, penciptaan kerangka merupakan istilah yang digunakan dalam literatur desain untuk penciptaan sudut pandang baru dari situasi problematis yang dapat ditangani. Oke. Jadi sering kalau Anda bingung, Anda mengubah posisi, oke dilihat dari sini. Itu kemarin saya lihat presentasi dari teman-teman bisa melihat dari satu sudut-sudut pandang yang mungkin orang yang tidak mempelajari desain itu nggak kepikir itu bisa seperti itu. Ya. Pak ini karena di kota bikin oase, kan itu. Ya itu sudah mulai belajar design thinking. Ya bukan mulai belajar, memang Anda diajari itu ya. Tanpa harus eksplisit, kita belajar design thinking. Anda otomatis belajar design thinking ketika ada di studio. Ini definisi design thinking menurut menurut Kirsdorf. Dan ini cukup bisa menjelaskan dari banyak macam design thinking yang populer, itu ini adalah core-nya. Ya. What plus how leads to value, dan how dan value-nya itu dibuat kerangka. Designer use frame creation as their logical framework as the general implication that by applying a certain working principle to create specific value. Wah, ini susah banget ini ya. If we look ya, if we look the problem situation from this viewpoint, and adopt the working principle. Working principle kita tahu ya, Anda sebagai seorang desainer sudah punya cara-cara kerja ya. Associate with that position, then we will create the value we are striving for. Jadi seorang desainer menurut Kisdorf itu keunikannya adalah dia bisa melihat problem situation dari satu sudut pandang tertentu. Ya, ini nanti yang mungkin nanti coba diformulasikan dari problem yang sudah dibuat sama gagasan desain ya. Ini kata-kata ini yang akan menjadi penting untuk kalian lebih sadar apa sih situasi problemnya gitu ya. Uh, saya lihat tugasnya Ilma sudah merupakan mencoba untuk memetakan problem di Hairina. Tapi yang belum dari Anda adalah Anda posisinya ada di mana. Ya. Belum statement tadi beberapa dari diskusi Anda misalnya Ilma punya kesadaran, uh, Iza punya bagaimana ilmu nafian, ilmu yang bermanfaat. Ray punya bagaimana ini diterapkan dalam bidang non-design. Itu adalah sudut-sudut pandang yang mungkin Anda akan pilih. Oke, saya ada berada di sini. Nah, yang terakhir adalah tadi value. Anda mau apa? Kita mau apa? Gitu. Ini yang nanti akan saya berikan ke Anda di minggu-minggu berikutnya ya. Saya akan state bahwa values apa untuk Khairina dan itu yang akan value-nya adalah dampak buat masyarakat, kemaslahatan perubahan masyarakat. Bahkan saya akan berani perubahan masyarakat ini nanti. Akan berani itu kalau kalau lihat dari progres belajar Anda, saya akan berani bahwa value adalah perubahan seperti apa yang akan kita strive di Hairina. Itu.
ini nanti gitu ya. Jadi desainnya bisa sangat sederhana, tapi dampaknya yang akan kita kejar di situ gitu. Oke, sudah mulai agak sedikit berpikir di sini nih ya. Oke, nah tentang popular design thinking ini saya hold dulu di sini gitu karena tadi slide berikutnya adalah tentang aplikasi design thinking ya dari Kisdorf. Jadi masalah-masalah yang rumit ternyata bisa diselesaikan dengan mengambil positioning dan sudut pandang yang berbeda dari penyelesaian masalah secara konvensional. Oke, istirahat dulu nih gantian kalian yang ngomong nih. Mungkin siapa dulu tadi ya? Ilma dulu lah, Ilma dulu lah. Mulai bingung ya, Pak? Mulai rumit ya. Silakan Ilma. Menurut saya benar sih yang tentang people understanding itu agak sebuah tantangan bagi kita untuk mempelajarinya karena kadang tiap orang tuh beda-beda gitu. Terus, Memang betul kadang eh, tiap orang beda-beda tuh. ini, Hmm. eh, Mak, kenapa tiap orang kadang nggak beda-beda, Mak? orang, Saya potong dulu. oh kenapa Pak? Kenapa tiap orang beda-beda? Karena yang saya lihat sih tergantung dari bagaimana mereka hidup dari kecilnya gitu. Apa yang Tapi ditanam ke mm, diri mereka itu sendiri. betul itu Jadi kan itu yang membuat mereka ya, berbeda. Ih, ya, kalau dari Al-Qur'an kan tidak apa kami ciptakan orang itu bersuku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Jadi memang manusia itu diciptakan berbeda supaya kita tuh saling mengenal. Dan manusia itu sangat banyak sekali, maka berarti kita terbatas, ilmu kita terbatas dalam melihat manusia. Itu yang bikin kita tawaduk gitu. Jadi mengapa manusia diciptakan berbeda-beda? Supaya kita harus mengenal. Dan kalau kita harus mengenal manusia, maka kita tahu ilmu kita terbatas. Sehingga nggak mungkin kita arogan karena ilmu kita pasti terbatas. Itu iya benar. rahasianya tuh. Jadi kata saya memang manusia diciptakan berbeda-beda. Tuhan memang menciptakan memasukkan sifat beliau ada di situ, di perbedaan manusia supaya manusia tidak arogan karena begitu kita saya kenal ilmu aja nggak mungkin kenal semuanya kan gitu. Nah, wah ilmu ilmu saya pasti terbatas gitu. Kok saya yang motong dulu, gimana kamu lanjutin deh, kamu lanjutin. Ya, ini juga berkaitan sama ini juga sih Pak yang sudut pandang tadi. Jadi Betul. dengan apa ya sebagai arsitek kayak apa ya jadi harus ada kesadaran untuk banyak ngobrol juga walaupun itu tuh bukan orang yang penting tapi menurut saya Iya. itu penting untuk dicoba Iya sebagai betul, oke. arsitek. Oke. Ray silakan Ray. Oke Pak. Kalau dari saya sendiri sih, saya punya pandangan baru Pak terkait yang Oke. core of design thinking. Oke. Eh, Kalau saya dulu tuh pertama kali dapat materi di SMA tuh terkait yang ada logika matematika Pak. Itu Betul. kan ada premis gituan, yang Betul. ada metode silogisme dan lain-lain. Betul. Nah, yang saya baru tahu sekarang adalah ternyata di core of design thinking itu dibahas terkait adanya logik ini, yang ada Abduktif. pendekatan deduktif, induktif, sama Hmm. abduktif, di Ah. mana setiap premis itu menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi ada kesimpulan akhirnya. Nah, Hmm. yang mungkin saya dapatkan adalah kalau misalnya di ilmu matematika kan suatu halnya pasti ya. Jadi memang Betul. kalau yang silogisme tuh yang pandangan saya itu adalah gimana caranya premis satu sama premis dua tuh menghasilkan suatu kesimpulan yang pasti. Nah, Hmm. yang saya belum dapatkan adalah gimana caranya ketika suatu keadaan itu membutuhkan lebih dari dua premis. Jadi ada tiga atau empat premis. Nah, itu apakah menggunakan dua metode, eh, satu metode dengan dua kemungkinan yang sama, atau satu kali kesempatan menggunakan metode tersebut terus menghasilkan kesimpulan. Mungkin itu sih Pak yang saya masih bingung gitu. Oke. Ya, inilah sebetulnya ketika kamu belajar kalkulus, sebetulnya itu yang harusnya dibahas. Ya, saya cukup dekat ya, mulai merapat ke Profesor Iwan Pranoto dari matematik ya. Dia banyak menulis tentang penalaran. Eh, Pendidikan kita miskin sekali penalaran. Itu beliau kenceng sekali bicara seperti itu. Tapi rasanya kok kata-kata penalaran kurang greget ya. Logika itu lebih. Saya nggak ingin mengganti kata-kata logika dengan penalaran, meskipun sebetulnya sama. Makna dinotasinya sama, tapi saya lebih senang menggunakan kata logika. Logika orang Indonesia lemah karena pendidikan kita tidak mengedepankan logika, lebih banyak hafalan.
gitu. Nah, lalu di mana logika dilatih? Sebenarnya di ilmu matematika. Itu, Ray. Jadi kalau kamu pertanyaan seperti itu, gitu, sebaiknya kamu cari teman matematika yang dekat sama kamu. Itu susah itu. Aduh, karena mereka akan model kan, mereka akan uji bagaimana tiga segala macam. Saya tidak tahu ya setelah setelah lepas dari kalkulus. Kamu waktu Mafiki masih diajari kalkulus ya? Masih Pak. Diferensi kita berapa sih? Masih satu ya? Satu diferensiasi ya? Apa dx per dy ya? Udah sampai turunan kedua kalau nggak salah Pak. Oke, sudah sampai Oke. diajarkan kalian sudah sampai kedua. Karena kemarin saya ketemu dari computational science, mahasiswa computational science adalah mereka sudah sampai diferensiasi ketujuh, gitu. Terus cerita ke saya, Pak, sebetulnya kalau lebih akurat pakai 9, tapi kalau diferensi 9, komputer saya jebol, nggak kuat. Karena kan berbagai otak-atik. Jadi kalau kamu bilang berapa tadi, tiga premis ya. Nah, kalau dengan diferensi ketujuh itu otak-atiknya sudah nggak karu-karuan, sudah harus komputer yang menghitung, gitu. Komputernya nggak sanggup, gitu. Jadi dia harus sampai 7, gitu ya. Itu baru diferensiasi. Belum pakai game teori, gitu. Jadi itulah yang dipelajari oleh matematika ya. Salah satunya adalah ini. Kemarin ada kawan saya yang mendirikan batik fraktal itu. Ya dengan teori fraktal itu sampai di hire sampai ini kok. Sampai Pak Menteri waktu itu menterinya alumni kita ya Pak Hatta Rajasa, Menko Equin itu untuk memprediksi nanti kok ketidakpastian ekonomi sampai kemana gitu. Jadi dari premis itu basic sekali itu Ray yang kamu sampaikan. Tapi ilmu matematika tadi bukan cuma tiga itu, sampai tak terhingga itu dia bikin bikin model-model kayak gitu tuh gitu. Jadi kalau pertanyaan kamu gitu saya juga nggak bisa jawab gitu. Itu orang matematik yang mendalami seperti itu. Nah, tapi nggak semua orang matematik ya tadi bisa menjelaskan seperti itu gitu ya. Itu yang harus kita dekat dan orangnya memang bisa menjelaskan matematik dengan bahasa yang sederhana gitu. Nah, tapi itu tadi kalau kita desain itu adalah kalau orang matematik mencari truth ya, mencari berbagai probabilitas, desainer dengan kemampuan logik rasional dan intuisinya dengan frame itu bisa secara kreatif sudah ini aja gini-gini karena basisnya experience adalah itu adalah solusi-solusi yang paling mungkin paling realistis itu shortcutnya di situ Re. Kita sebagai desainer kalau berdapat dengan matematika kita dengerin dulu teori mereka terus dengan pengalaman mereka oh lah gini aja gini 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 atau gini 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 aja gitu ya gitu dengan experience kita gitu jadi bagaimana berapa itu waduh harus tanya orang matematik dan mungkin jawabannya tidak bisa sehari dua hari itu nanti itu kalau setahu saya teman saya mempelajari fraktal dia pakai komputer itu di hire oleh Menteri Menko Ekoin Pak Hatta Rajasa untuk memprediksi ekonomi ke depan seperti apa. Sampai segitunya. Wuh, wuh, wuh. Saya nggak kebayang ya. Oke, gitu. Saya lanjutkan ya. Oke Pak. Oke.